Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jumpa lagi bersama saya Muhtazar MPD, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyusun latar belakang masalah untuk sebuah proposal penelitian atau proposal skripsi. Seringkali kita temukan ketika di semester akhir mahasiswa akan mengajukan proposal penelitian, merasa kesulitan untuk menuangkan ide-ide tulisan di dalam menyusun latar belakang masalah. Perlu diketahui bahwa masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, isi dari latar belakang masalah itu tentang harapan-harapan, kemudian tentang kesenjangan-kesenjangan antara harapan dan kenyataan-kenyataan di lapangan tersebut. Dalam materi ini, untuk memudahkan para mahasiswa bahwa isi latar belakang itu cukup 3 bagian, yaitu bagian awal, kemudian bagian kedua, dan bagian akhir. Pada bagian awal, latar belakang harus mengemukakan kondisi ideal atau sebuah keadaan tentang harapan, tentang tujuan, tentang cita-cita atau impian yang diinginkan dari kondisi atau masalah yang diteliti itu. Baik itu kondisi ideal jangka panjang, kemudian jangka pendek atau jangka menengah, khususnya yang berhubungan dengan masalah. Artinya penulis bisa mengemukakan ide-ide dari orang lain atau mengutip sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang dicita-citakan. Misalnya judulnya adalah kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam di SMA N 1 Muara Enim. Maka bagian awal itu mengemukakan bagaimana kondisi ideal untuk kompetensi pedagogik guru pendidikan agama Islam itu. Itu boleh dikutip dari berbagai sumber, dari referensi yang mendukung, seperti dari Al-Quran, dari hadis, atau dari ensiklopedia, dari jurnal-jurnal. Artinya, pada bagian awal itu penulis sudah mulai mencari referensi yang mendukung untuk menuangkan ide dalam latar belakang masalah itu. Itu bagian awal. Masalah panjangnya harus semakin panjang, semakin bagus, semakin baik isinya. Semakin banyak referensi, maka akan semakin mendukung kondisi yang dicita-citakan itu. Kemudian yang kedua, bagian kedua, karena masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, maka bagian kedua isi latar belakang itu tentang kenyataan-kenyataan atau kondisi real atau realita yang terjadi saat ini, baik itu secara umum maupun secara khusus yang berhubungan dengan lokasi yang diteliti. Kemudian kondisi ideal itu akan ditarik benang merahnya, yaitu pada bagian akhir dari latar belakang. Bagian akhir dari sebuah latar belakang harus menggambarkan alasan penting apa atau alasan mengapa penelitian itu penting untuk dilaksanakan, atau usaha-usaha apa yang akan dilakukan oleh peneliti nanti ketika menyelesaikan penelitian tersebut. Dengan kata lain, pada bagian akhir latar belakang itu adalah sebuah usaha atau solusi dalam rangka mengatasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Berikutnya ya adalah cara menyusun latar belakang. Setelah mengetahui 3 bagian isi latar belakang itu, bagaimana caranya? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun latar belakang. Yang pertama, ancangan pembahasan. Yang dimaksud ancangan pembahasan di sini adalah dari manakah penulis mengawali pembicaraan dalam kaitan dengan masalah yang diteliti itu. Pengambilan ancangan itu artinya memberikan penggambaran yang tepat atas masalah yang diangkat oleh penulis. Yang kedua adalah alur pemikiran atau alur logika pemikiran yang digunakan. Artinya penulis di sini menuangkan ide-ide yang ingin disampaikan itu dalam susunan kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf dari sebuah latar belakang itu. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah penggunaan referensi atau sumber teori. Seperti tadi yang saya katakan di awal bahwa latar belakang itu sudah mulai mengutip, sudah mulai menampilkan referensi atau sumber untuk pendukung kondisi ideal atau harapan-harapan tadi. Jadi penggunaan sumber teori sebagai dasar pemikiran dari latar belakang. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah penggunaan fakta dan data lingkungan. Artinya kondisi real atau realita itu benar-benar peneliti mengambil data awal atau bisa dengan cara observasi, kemudian dengan cara observasi atau dengan cara wawancara untuk mengambil data awal tentang data fakta dan data lingkungan lokasi penelitian. Kemudian yang terakhir, panjang dan kecukupan. Artinya tidak terlalu singkat dan juga tidak terlalu panjang. Memenuhi pendukung yang 3 bagian tadi. 3 bagian itu adalah bagian awal menceritakan tentang kondisi harapan, kondisi cita-cita, ya, kondisi ideal. Kemudian bagian kedua adalah menceritakan tentang kondisi real, kondisi kenyataan di lapangan. Kemudian bagian akhir usaha-usaha peneliti. Artinya tidak mungkin latar belakang penelitian, latar belakang masalah dalam proposal penelitian itu singkat atau terlalu singkat. Maka itu panjang dan kecukupan menjadi penting ketika kita menyusun latar belakang masalah. Itu saja bagaimana cara menyusun latar belakang masalah sebuah proposal penelitian pendidikan atau sebuah proposal skripsi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.